sehingga jiwanya tenang, ya, kecemasannya hilang, masya Allah, ya, jaringan sakit kankernya putus saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dadanya itu seperti sempit sekali. Itu bagaimana ya Ustadz cara menanganinya? Sudah berapa kali ruqyah, kalau diajak ruqyah enak, habis itu balik ke rumah, balik lagi, selalu ketakutan dengan banyak hal yang kadang sepele kelihatannya. Baik. Mungkin agak berbeda ya. Itu aja Ustadz saya mau tanya. Baik. Terima kasih. Sederhana ya. Khairan. Ya, Ibu Ayu, ya baik. Ibu saya hipertensi, dia selalu cemas bagaimana penyembuhannya. Dia sudah diruqyah, baikan, kalau pulang kembali lagi. Kata kuncinya cemas, ya. Atau ansietas dalam bahasa nasionalnya, dalam bahasa psikologisnya ya, ilmu kejiwaannya ansietas. Jadi ini adalah obat yang sama, hadirin ya, penyembuhan yang sama untuk ansietas, psikosomatis, ya, schizofren, ya, GERD, asam lambung, was-was, ya. Sebagaimana yang dialami ibu saudari penanya tadi, bagaimana dihubungkan dengan materi tadi? Kalau sudah diketahui sebab hipertensinya adalah cemas, dua hal. Pertama, ngobrollah dengan beliau tentang apa yang beliau cemaskan. Ya, saya pernah mengobati seorang hamba Allah di Papua Barat ya. Beliau kanker payudara stadium 4 ya, sudah menetas darah ya, sudah pecah begitu, dan beliau pun bawa tisu ya saat ikut training itu. Masya Allah ya, ngobrol dengan beliau di forum seperti ini, forum umum, dalam waktu kurang dari 15 menit, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakit kankernya malam itu ya, dan besok paginya alhamdulillah sembuh total sampai hari ini ya. Bahkan beliau ikut terapi air laut dan beliau tidak merasakan sakit. Baik, apa yang beliau cemaskan dalam hidupnya? Jadi ketika saya mendapatkan, mohon maaf ya, kanker payudara sebagai salah satu contoh, saya selalu bertanya, apakah Anda memiliki kemarahan atau kekecewaan? Dua hal aja ini. Lebih cenderung marah atau kecewa? Pasti mereka akan menyebutkan marah. Jawabannya pasti marah, menyimpan kemarahan. Lalu saya akan berikan pilihan kepada suami atau kepada ayah. Pasti mereka akan menjawab kepada pasangan. Dan kalau tumor payudara lebih khusus ya, ketidakpuasan dalam masalah batinnya, kekecewaan, mungkin ada perselingkuhan dan lain-lain. Baik. Nah, ibu ini ya menjawab yang kedua tadi, yakni tentang anaknya, ya, keluarganya. Dan saya tanyakan, apa yang ibu khawatirkan tentang putranya? Beliau bilang, dia tidak sholat Ustadz, dia mabuk Ustadz, pulang mabuk, tidak sholat, saya nasihati tidak dengar, dan lain-lain. Lalu saya tanya beliau, usia putranya berapa Bunda? Beliau bilang 18 tahun Ibu. 18 tahun Ustadz. Lalu saya tanya beliau, Ibu ingat nggak mulai sholat usia berapa? Ditanya begitu, beliau menerawang ke belakang. Usia beliau sudah 50-an ya, mungkin sekitar 58 begitu. Dan beliau menangis. Iya Ustaz, saya juga sholat. Maksudnya saya juga tidak sholat dari kecil. Keluarga kami ada yang Kristen sebagian, ada yang Muslim sebagian juga Ustaz. Lalu saya sampaikan, ya, jika kita ukur dengan diri kita hari ini tentu saja tidak akan match. Tapi kalau kita lihat diri kita ke belakang, ya, pada usia berapa kita sholat? Berikan kesempatan kepada putranya, ya, untuk berubah di masa yang akan datang. Bangun hubungan baik dengan putranya, sehingga dia merasa butuh kepada ibunya dan dia akan ikut agama ibunya. Ya, kurang lebih semisal itu, sehingga jiwanya tenang, ya, kecemasannya hilang, masya Allah ya, jaringan sakit kankernya putus saat itu juga hadirin. Nah ini ya, jadi untuk saudari penanya tadi, lihat ibundanya ya
perhatikan apa yang ia cemaskan di dalam jiwanya. Kalau bisa obati itu. Ya. Baik, kalau sudah semuanya baik, ya. Kalau sudah semuanya baik, beliau sholat, beliau ngaji Quran, beliau juga tidak bukan hal yang orang yang tadi ya mencintai dunia dengan membabi buta, banyak keinginan dan lain-lain, maka pastikan ada hal lain yang bisa mengendari nafsu, yaitu setan. Setan. Ya kalau sudah berbicara setan, berarti masuk ke bab ruqyah. Apakah dia ada jin nasab? Ya, apakah dia disihir begitu. Kalau cemas sih banyakannya ya adalah dari jin nasab dari leluhurnya. Baik, bagaimana caranya menanganinya? Ya, menanganinya kalau sudah jin nasab bukan hanya diruqyah, tetapi dipisahkan ya jiwa ibunya dengan makhluk jin yang ada dalam dirinya. Maksudnya agar tidak satu frekuensi begitu. Seperti itu. Dan tadi karena cemasnya saat pulang ke rumah juga diperhatikan di rumahnya. Bisa dibacakan surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, ya pelan-pelan, ya khotamkan setiap hari. Ya, berarti kalau setiap hari ini dari maghrib ke maghrib, ya setiap habis sholat, ya ibu baca cukup 20 ayat saja, bukan ya, cukup baca 40 sampai 50 ayat saja. Maka di dalam 24 jam ibu akan hatamkan. Kalau tidak mampu, ya hatamkan surah Al-Baqarah dalam 3 hari. Ya, berarti 100, 100, 100. Sehari 100. Nah, kalau tidak mampu lagi, bagi 7. Ya. Kalau dibagi 7 berarti sekitar 41 ayat setiap hari. 41 kebanyakan enggak? Kalau kebanyakan bagi 7 lagi setiap habis sholat. Jadi habis sholat baca 7 ayat saja. 7 ayat saja habis sholat, maka dalam seminggu akan khotam. Targetkan, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berkahi rumahnya dan penghuninya, cemasnya hilang, hipertensinya akan sembuh. Baik, lalu kalau perlu instan bagaimana? Saya kan udah diruqyah Ustaz, ini ibu dan lain-lain. Ibu cukup ambil air minum, air putih seperti ini ya, dibuka tutupnya, ya kita ketahui simple sekali ya, bacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 1 kali ya, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Bacakan di dekat ibunya di sampingnya, doakan ya agar tensinya turun, minumkan. Dengan air zam-zam lebih baik lagi. Sekedar untuk menurunkan tensi itu bisa turun ya saat itu juga atau besok paginya. Barakallahu fikum. Baik.